Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita, baik berupa badan yang sehat, kesempatan waktu yang lapang, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah siang ini. Mudah-mudahan semangat kita dalam memelihara kewajiban kita kepada Allah akan mengantarkan kita kepada posisi yang paling mulia di sisi Allah, yaitu hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kata Allah yang paling mulia di antaramu di sisiku adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah pertama dan yang paling utama di dalam Islam, sehingga berdiri atau robohnya agama ini tergantung dari pelaksanaan ibadah salat. Oleh karena itu tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembeda antara orang mukmin sejati dengan orang kafir adalah dari pelaksanaan ibadah sembahyangnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, kata Nabi, as-salah, sesungguhnya beda antara orang beriman dengan orang kafir adalah salat. Beda antara orang Islam dengan non-muslim adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i yang membolehkannya, maka sungguh ia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan, lebih dari itu, salat sebetulnya bukan hanya sekedar berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, bukan hanya sekedar menjalankan perintah, namun kalau kita lihat lebih jauh, salat merupakan kebutuhan kita di dalam hidup. Oleh karena itu, jika kita lihat ke dalam Al-Quran, banyak sekali kita mendapatkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang 18 kali Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah sembahyang dalam redaksi yang berbeda. Kadang-kadang Allah suruh dengan ucapan aqimus salah, dan kadang-kadang Allah menyuruh wal yuqimus salah, yang artinya semuanya hendaklah kalian melaksanakan ibadah sembahyang. Bila kita pikir mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai 18 kali mengulangi perintah itu, apakah berarti Allah perlu dengan sembahyang kita? Atau mungkin Allah menjadi besar karena ibadah yang kita lakukan? Allah menyebut dirinya Ghani, dia maha kaya, dan dia tidak perlu dengan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berikan hak, kalau kalian mau beriman silahkan, jika kalian ingin kufur pun tidak mengapa. Man sya'a fal yu'min, siapa yang mau berimanlah. Wa man sya'a fal yakfur, tapi siapa yang ingkar, yang degil, dan yang tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, silahkan kalian menjadi kafir, kata Allah Ta'ala. Karena Allah tidak memerlukan amal ibadah seorang hamba, Tuhannya Allah akan tetap sebagai Tuhan sekalipun semua hamba tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kalau memang demikian, lalu apa dan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang perintah salat sampai 18 kali? Jawabannya tidak lain karena pentingnya. Lalu kalau kena penting, untuk siapa kepentingan ibadah sembahyang itu? Apakah untuk Allah Ta'ala? Tadi kita sudah jelaskan. Lalu kalau begitu, perintah salat ini pentingnya adalah untuk diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati, Allah lah yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita dari dua unsur. Ada yang disebut dengan jasmani, ada pula yang disebut dengan rohani. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah tahu persis apa yang melemahkan kita dan apa pula yang menguatkan kita. Oleh sebab itu Allah siapkan semua fasilitas yang menguatkan hambanya. Kalau sekiranya kepentingan itu kepentingan jasmani, Allah sediakan kebutuhan hidup kita dengan baik. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dia yang menjadikan untukmu semua yang ada di dunia ini.
nikmatilah kata Allah, makanlah karena itu akan menguatkan jasmani kalian. Begitu pula untuk makanan rohani, Allah telah syariatkan ibadah, baik itu berupa ibadah mahdah ataupun ibadah-ibadah yang lain. Secara khusus yang kita sebutkan dalam khutbah Jumat ini adalah salat. Sebagaimana jasmani kita akan loyo dan lemah ketika kita tidak makan, maka seperti itu pula lah rohani kita akan lemah apabila nutrisi dan keperluan rohani itu tidak diberikan, yaitu dalam bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu hadirin, jelaslah bahawa salat bukanlah kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru kepentingan kita sendiri. Karena dari salat itu kita akan mendapatkan banyak manfaat, sebagaimana banyak dicantumkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, salat dapat membina jiwa, membuat hati kita bercahaya, dan membentuk pribadi-pribadi yang terlatih. Allah menyebutkan dalam ayat yang selalu dibacakan kepada kita, aqimis salah, dirikanlah sembahyang, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ia ibarat kontrol dari dalam jiwa kita yang akan terus mengarahkan kehidupan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengumpamakan kalau salat ini seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Dari sungai itu kita mandi 5 kali dalam satu hari. Andai kata kita mandi 5 kali dalam satu hari, fahal baqiya, kata Nabi, mungkinkah manusia itu masih kotor kalau dia mandi 5 kali dalam sehari di depan di sungai yang terletak di depan rumah mereka? Walau bagaimanapun mungkin ada, tentu ada perbedaan antara bersih jasad dengan bersih rohani. Kalau sekiranya kita menggunakan apa saja yang membersihkan dalam hidup, itu adalah jasad, tapi untuk salat ini adalah rohani yang dibersihkannya, hati kita. Kenapa hati yang diinginkan oleh Allah? Karena manusia itu sebetulnya adalah dinilai dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalbu. Manusia itu mempunyai segumpal darah di dalam hati, di dalam dirinya. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, baiklah seluruh fisiknya, baiklah seluruh pola kehidupannya, baik cara pandang matanya, baik cara pemikirannya. Tapi kalau yang satu itu rusak, kata Nabi SAW, maka rosaklah hidupnya, rosak pandangannya terhadap dunia, rosak pandangannya terhadap agama. Ala wahiyya al-qalbu, itulah hati. Karena ini adalah kunci, maka Allah tidak memerlukan benda lain yang tak terkait dengan hal yang sangat penting, tapi justru Allah turunkan salat sebagai pembersih kunci, yaitu hati yang kita miliki. Kemudian yang kedua, salat dapat menumbuhkan kekuatan jiwa. Kita akui bahwa hidup ini tak selalu stabil. Ada kalanya kita terasa bergelombang. Hari ini memang terasa indah, besok kita rasakan menderita. Hari ini kita beruntung, boleh jadi besok kita akan rugi. Allah memang sudah adakan itu sebagai bentuk yang tak mungkin kita pisahkan dari hidup. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu berfikir kalau mereka sudah berkata beriman, lalu mereka tidak diuji oleh Allah untuk mengetahui keimanan itu? Laqad fatanna alladzina min qablihim, kami sudah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna alladzina kadzabu, maka dari ujian itu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang setengah-setengah beriman. Jadi dengan gelombang kehidupan yang kadang-kadang tanpa kita prediksi, ini kadang-kadang menyebabkan manusia stres, jiwa kita semakin lemah, dan tidak kurang ada yang patah hati bahkan putus asa. Allah sudah menyediakan obat putus asa itu bagi kita, tinggal bagaimana kita bisa mengkonsumsinya secara disiplin. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah penuh keluh kesah. Apapun yang dirasakannya selalu berkeluh kesah. Diberi oleh Allah nikmat, mereka berkeluh kesah. Dicabut oleh Allah nikmat, mereka juga berkeluh kesah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat tidak akan dijangkiti oleh penyakit keluh kesah, karena salat itu dapat menjadi pembina, dapat menjadi benteng bagi jiwa mereka. Kemudian yang ketiga, salat dapat menenangkan hati. Ini merupakan penyampaian yang sudah sangat umum, bahwa ketika kita salat, sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itulah yang akan menenangkan hati.
sampai Allah mengatakan aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, tidakkah dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi lebih tenang? Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia hidup dalam sederhana. Beliau juga menghadapi kondisi seperti kita. Ada kalanya beliau bersedih, ada kalanya beliau gembira, tapi satu yang selalu beliau miliki, beliau mempunyai tempat mengadu. Kemana beliau mengadu saat beliau merasa hidupnya agak berat? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan beliau selalu kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, beliau adalah hamba sahaya, beliau juga sangat terombang ambing hidupnya, tapi ketika mereka mempunyai senjata, mempunyai orang tempat mengadu, mereka merasa hati mereka penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kenyamanan. Kum ya Bilal, kata Nabi, berdirilah wahai Bilal, rahna bis salah, mari kita melaksanakan ibadah sembahyang, karena ibadah sembahyang itu akan membuat jiwa kita tenang. Kemudian yang keempat, salat merupakan kunci kesuksesan. Setiap kita yang hadir memerlukan kesuksesan. Siapa saja di dalam hidup ingin sukses, dan semua yang ingin mencapai kesuksesan itu. Tapi kesuksesan atau kegagalan bukan milik kita. Allah lah yang menentukan siapa yang akan sukses dan siapa yang akan digagalkannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang mengangkat dan Allah yang menurunkan. Wa tu'izzu wa tuzillu man tasha. Allah yang memuliakan dan Allah juga yang akan menghinakan. Maknanya segala kunci hidup ini ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah sebutkan, beruntung sekali orang-orang yang selalu salat apabila dia melaksanakan salat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana salat khusyuk bisa menumbuhkan kesuksesan? Salat bila dilakukan dengan baik, maka dia akan melahirkan pribadi yang disiplin, pribadi yang tepat waktu, pribadi yang senantiasa bersabar. Disiplin, tepat waktu dan bersabar, ini merupakan tiga faktor yang sangat menentukan kesuksesan dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, Allah menjamin kehidupan yang baik untuk orang-orang yang memelihara salatnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja orang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, jika mereka mampu melaksanakan amal ibadah dengan baik, menjaga amal salatnya dengan disiplin, tepat pada waktunya, maka kami berikan kepadanya, kata Allah, kehidupan yang baik. Janji siapa yang kita tunggu daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau manusia yang berjanji kepada kita mudah didustai, tetapi kalau Allah yang berjanji, dia menyebutkan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada kita. Maka bersyukurlah ketika Allah tunjukkan kita Islam, Allah jadikan kita orang-orang beriman. Dengan adanya ibadah sembahyang, ia akan menjadi benteng yang kokoh bagi kita untuk menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.